Halo generasi mandiri, welcome back in Tripod Transformation Podcast. Tripod Trust Information Podcast. Balik lagi dengan aku, Wildan. Dan aku Keisha. Dan kali ini Kak Keisha, kita akan kedatangan narasumber siapa nih? Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang super keren banget, Kak. Dia itu mahasiswa Universitas Nusa Mandiri dan dia juga punya bisnis yang udah dapat omset puluhan juta dan sudah terkenal di banyak media. Langsung saja kita kenalkan. Halo. Halo, saya Sandy Alfiandi, mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri. Oke, Kak Sandy, sama kenal kita merupakan mahasiswa barengnya. Dan Kak Sandy ini saat ini berkuliah di Universitas Nusa Mandiri semester berapa? Saya di semester 8. Semester 8, berarti udah jalan skripsian. Iya, Lagi betul. penulisan. Lagi skripsi sambil jalanin usaha juga. Oh, keren. Tapi banget. gimana? Ada problem nggak selama menjalani bisnis ini? Paling bentrokan waktu sih, Waktu yang ya? paling sering. Oke. Emang itu paling sering banget ya terjadi waktu. Nah, kita kan belum tahu ya teman-teman ya, di Tripod ini belum tahu bisnis apa sih yang Kak Sandy jalani. Jadi teman-teman, Kak Sandy ini mempunyai usaha yang namanya Music Garage, betul ya? Ya, betul. Ya, Music Garage ini singkatan dari Apa, Mas? Lebih ke musik garage tuh motor klasik garage, lebih ke Motor klasik. garasi motor klasik sebenarnya. oh ya, itu lebih apa? Dia lebih ke bengkel atau Bengkel, terus garasi, maksudnya ke showroom. apa Cuma kayak lebih ke motor-motor klasik. Gitu. motor-motor klasik yang direstorasi ya? Nah, betul. Buat teman-teman mungkin yang kayak punya motor custom gitu ya, yang diubah, yang awalnya dari motor, biasanya basicnya apa Mas? Kalau misalkan Yang paling sering sih basic-basic Honda Mega Pro, Versa, Tiger, paling umum ya. Cuma Paling- tergantung request, kayak ada yang basic, yang mesin yang gede, tergantung ini pesanannya. itu Music Garage itu dimulai waktu Kak Sandy tahun berapa? Iya. Awalnya karena hobi. Awalnya karena Oh, hobi. karena hobi. Nah, mulai itu dari masih SMK kelas 1 udah mulai Udah mulai ngebengkel Wow, Udah berarti ngotak-ngatik udah motor. lama banget Iya. ya, Kak. emang udah di basic. 2018. 2018 udah jalan berarti 8 8 tahun tahun ya. yang Sekitar jalan. 8 tahun jalan. Alhamdulillah. Dan masih scalable ya untuk Masih proses tumbuh. masih berproses, masih bisa untuk berkembang lebih jauh lagi. Tapi sebelum ke situ kita juga mau bertanya-tanya mengenai Kak Sandy di UNM juga gimana gitu kan. Boleh Karena nih Kak kan Keisha. Mas Sandy ini kan mahasiswa UNM juga dari bisnis digital ya, Mas. Nah, digital. bisnis digital ini kan berkaitan banget sama bisnis punyanya Mas Sandy Iya, ini. betul. Nah, ada nggak sih Mas mata kuliah yang relate gitu dari bisnis digital sama Music Garage ini? Oke, kalau untuk pengetahuan di kampus yang saya dapat gitu ya, lumayan sih ada beberapa ilmu yang emang bisa diterapin ke bisnis gitu. Contohnya kayak akuntansi, nah, terus kayak pemasaran digital, ada beberapa pengetahuan dari kampus yang bisa diterapin. Jadi Emang berbanding ada yang lurus relate. ya relate, berbanding lurus lah apa yang diberikan oleh kampus, pelajaran ilmunya bisa diterapkan juga nih dari bisnisnya Kak Sandy tersendiri. Seperti Yang itu. akuntansi itu berarti fokusnya ke keuangannya Iya. ya, Mas. Emang kita tuh Pencatatan perlu keuangan. banget menerapkan ilmu yang kita dapetin Iya. ya untuk bisnis kita. Wajib sih itu. Wajib ya. Buat di bisnis. Supaya nggak berantakan ya, Iya, Mas, betul. keuangannya. Cash flow Gitu, rapi Kak. semua. Harus. Benar. Tapi ada nggak sih Mas tantangan yang Mas Sandy jalanin nih selama berkuliah, selama menjalani usaha gitu? Ya. Kalau awal ya, awal usaha sih tantangan terbesar di minimnya modal, ya kan. Jadi benar-benar merintis gitu. Jadi dengan modal seadanya gimana caranya bisa berkembang. Tuh, udah pelan-pelan jalan gitu. Nah, udah mulai punya karyawan, tantangan terbesarnya mulai lagi ngatur SDM, kayak ngatur divisi gitu. Nah, selalu ada sih tantangan. Jadi tantangannya lebih ke SDM sama tadi yang awal tuh Ya, modal awalnya. ya. Aku mau tanya-tanya juga nih, Mas. Mas ini kan kuliah sambil berbisnis nih, Ya, betul. pastinya kan susah banget. Nah, aku mau tahu alasan Mas Sandy memilih kuliah di UNM itu apa sih?
Kalau alasan memilih kampus ini, terutama sih karena ada jurusan bisnis digital. Nah itu kayak awal dengar tuh kayak menarik aja nih jurusan, kayaknya relate nih gitu. Kira coba daftar, itu udah posisinya gap year 1 tahun dari lulus sekolah. Terus sambil ngembangin bisnis Sambil dulu. ngembangin, lulus udah langsung fokusin tuh benar-benar perintis di 1 tahun. Tahun depannya baru mulai daftar nyari kuliah. Kenapa akhirnya Mas Sandy memutuskan untuk kuliah gitu Mas? Padahal kan udah punya bisnis nih, pasti kan kayak mikirnya, bisa nih bisnis gue bisa keren banget gitu. Ya, tetap sih, kan nggak boleh berhenti belajar ya, maksudnya. Bener. Ilmu tuh dari mana aja kadang, pengetahuan. Nah, walaupun ilmu yang didapetin di bisnis tuh otodidak, tetap pengetahuan dari lain harus juga gitu. Makanya wajib sih kuliah. Iya, begitu ya. Keren banget berarti Kak. Ketika kalau di keluarga maksudnya diwajibin gitu, kayak ayo gitu. Tetap walaupun mau usaha, mau bisnis, semua Pendidikan tetap jalan gitu ya. Wajib Keren banget banget gitu. ya Kak. Dan Kak Sandy kan ini kan berawal dari hobi, tapi kalau dari sisi keluarga tersendiri ada juga apa kayak DNA-nya gitu memang atau memang ada dari sih. keluarga. Iya. Kalau hobi ini kan emang dari kecil karena orang tua juga bengkel otomotif. Maksudnya motor-motor klasik semua gitu. Nah, udah dari situ sih emang udah mulai-mulai. Kalau yang punya orang tua di daerah mana Mas? Kalau Apakah orang di tua Depok bengkel juga? di Pontianak. Oh di Kalbar. Pontianak, jauh banget ya berarti. Berarti Mas Sandy di sini tuh merantau ya Mas? Asli Jakarta. Oh asli Jakarta. Iya, orang tua yang emang buka usaha di sana juga. Tapi ada kayak misal dari orang tua nih kayaknya mendukung aja atau memang ada sedikit tantangan tersendiri dari orang tua gitu. Full sih. Full support ya. Sistem. Oke. Dan akhirnya sampai bisa jalan mulai membesar seperti saat ini ya. Dukungan berkat dukungan orang tua juga seperti itu. Nah, di Motion Garage ini kan sudah melanglang buana lah kalau misalkan dalam istilah juga sudah masuk portal berita dari liputan berbagai media juga gitu kan. Kalau dari sisi Mas Hendy tersendiri, kalau saya pernah dengar ya, kalau misalkan Mas Hendy ini mengajukan skripsi, itu objek dari skripsi tersebut merupakan apa bisnis yang dijalani Ya, Motion Garage ini. Wow. Nah, kenapa ngambil objek skripsi bisnis yang masih dijalani ini? Karena relate sih sama apa yang dijalanin. Jadi lebih paham jadi nanti buat isi materinya semua. Kalau Buat studi kasusnya apa yang dijalanin sendiri soalnya. Gitu. Kan berarti- judulnya kan ini sosial media marketing dan brand awareness. Iya. Jadi benar-benar yang itu yang dijalani. Iya, sambil apa ibaratkan menyelam sambil minum air lah ya. Bener. Nah berarti Motion Garage ini udah aktif di sosial media juga ya Mas? Udah dari awal kita emang udah fokus di sosial media. Sosial medianya ada apa aja? Kita ada Instagram, TikTok, YouTube. Oh udah lengkap berarti lengkap, ya. ya. Berarti Mas Sandy ini emang sudah melek juga nih sama dunia digital karena kan di zaman sekarang itu kan semuanya serba digital Betul. ya Kak. Jadi kita emang harus aware juga sama Iya. digital biar nggak ketinggalan zaman. Benar anak bisnis digital ya kali Ya, ini. apalagi Gen Z ya. Sekarang usaha sih ya yang aktif di sosial media, yang kontennya bagus. Nah, itu yang megang pasar. Oh iya. Iya, benar banget. Asli itu. Benar. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya Mas. Iya, betul. Tapi dari segi sosmed ini kendalanya di mana Mas? Kalau misalkan dalam pemasaran gitu kan, apalagi sekarang juga makin banyak pesaing-pesaing juga kayak macam usaha custom ini Iya. yang juga di bagian sosmednya juga gencar gitu. Tapi ada strategi tersendiri nggak dari Mas Hendy ini? Kalau strategi kita sih dari Motion Garage sendiri emang nyiptain pasar sendiri. Jadi bikin sesuatu yang beda, konsep yang beda yang sebelumnya bengkel custom tuh belum pernah bikin. Ada unik tersendirinya. Jadi benar-benar nyiptain pasar. Contohnya kayak gimana nih Mas? Contohnya kayak konsep Verja Win injeksi. Nah, dari beberapa bengkel pada nolak buat bikin Win injeksi di tahun itu. Nah, sama kita terima proyeknya. Alhamdulillah di 2023 tuh meledak. Langsung ini sih alhamdulillah
viral banget. Oh iya, dari situ ya. Berarti Dari awalnya situ mulai situ. narik karyawan tuh, udah mulai masukin orang kerja, udah mulai banyak gitu. Berarti juga memang dari Iya. basic bisnis ya, di mana ada masalah dan Mas Sandy ini memberikan Dijadikan solusi Iya. sama Mas Sandy ini. Keren banget ya Kak. Tepuk tangan tuh dong. Oke. Nah, terus Mas Sandy kira-kira apa yang membuat pengalaman kuliah di UNM berbeda hingga bisa mendukung bisnis Kak Sandy bisa sampai seperti saat ini? Pengalaman kuliah di Nusa Mandiri. Betul. Kalau dari segi waktu ya sebenarnya kuliah di Nusa Mandiri tuh masih fleksibel lah waktunya itu buat usaha. Apalagi sekarang ada kelas malam ya. Betul, betul banget. Tapi Kak Sandy ngambilnya kelas Reguler pagi. reguler. Soalnya pas Reguler. daftar 2022 belum ada. Oh iya. Iya. Tuh berarti kalau reguler ya bener sih emang di waktunya aja ya sama Iya. jalanin gitu. Nggak bisa ditinggal juga. Masih berjalan ketika lagi berjalan. masuk kuliah gitu. Udah itu mah buka aja. Iya. Oke, selama perkuliahan selesai langsung berangkat lagi. Pulang kuliah ngerjain proyekan aja. Iya. Sibuk banget ya Mas, Padat jadwalnya sih. padat Sering banget. bentrok malah. Bingung kadang ngalahin yang mana. Iya. Cuman alhamdulillah udah semester 8 udah mulai bisa lah buat ngefokusin, Udah apalagi mulai sebentar lagi mau selesai. Nah, kita ini kan di kampus kita ini kan digital banget ya Kak. Terus kita tuh ada Nusa Mandiri Entrepreneur Center. Nah, Iya. itu tuh Kak Wildan mungkin boleh jelasin ke Kak Sandy. Kak Sandy udah tahu belum kalau di Sempet UNM ada itu? denger sih. Sempat dengar. Iya, Kan mungkin boleh bisa dijelasin jelasin. Jadi Kak. Nusa Mandiri Entrepreneur Center ini merupakan wadah yang diberikan oleh kampus untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang punya usaha atau punya wirausaha di luar atau punya bisnis tersendiri gitu. Nah, perannya apa sih untuk NEC ini? Jadi kayak NEC memberikan kayak jalan lebih nih untuk Kak Sandy bisa Dukungan. iya, dukungan lebih untuk bisa mengeksplor lebih luas lagi pasar Betul. mengenai bisnis kita ini gimana nanti ke depannya, dan juga menghubungkan ke misalkan kita juga yang mau untuk pitching Iya. atau untuk lomba mengikuti segala kompetisi itu NEC Bisa yang menaunginya dibantu seperti sama itu. NEC. Betul. Jadi teman-teman yang di Iya, luar sana lumayan. juga bisa lah ya gitu. Kalau misalkan bergabung di Universitas Nusa Mandiri ini ada yang namanya NEC yang bisa mendukung teman-teman yang punya bisnis, terutama juga Kak Sandy ini dalam mengembangkan bisnis teman-teman seperti itu. Udah lengkap banget berarti Iya. ya. Iya, Jadi bagus Mas sih Sandy itu. ini nggak salah pilih kampus. Nah Mas, ngomong-ngomong skripsi tadi kan kita sempat mention nih kalau misalnya Mas Sandy ini objek skripsinya musik garage, bisnisnya betul. Mas sendiri. Nah setelah skripsi itu kan kita ada penelitian ya Mas. Nah setelah penelitian itu apakah ada yang merubah strategi Mas ketika melakukan kayak dari mungkin dari segi pemasarannya, terus mungkin dari yang bagian-bagian lainnya gitu. Ada sih, lebih ke jadi terkoreksi kan kita juga, saya nyebar ke berapa ratus responden tuh ke kuesioner kayak tentang si musik garage ini. Nah pas selesai itu jadi saya kekoreksi dari followers, kan nyebar ke followers aktif ke maksudnya ke semua gitu. Nah itu lebih dapat koreksi, oh ternyata kurangnya ini kayak slow respon, membalas komentar apa DM gitu. Jadi lebih kekoreksi gitu. Ada sih buat Berarti manfaatnya tuh ada ya Mas untuk Ada. bisnisnya sendiri. Jadi bisnisnya tuh kita tahu nih kurangnya di mana dan kita bisa lebih mengembangkan Iya, bisnisnya betul. gitu. Nah setelah lulus nanti nih kira-kira ada kepikiran untuk lanjut di UNM atau memang fokus aja mau di bisnis yang saat ini dijalani? Kalau buat lanjut pendidikan kayak belum kepikiran nih. Tapi Berarti yang udah bisa. pasti sih setelah lulus bakal lebih fokus. Iya. Soalnya pengen bener-bener lebarin sayap sih. Mengimplementasikan juga lah istilahnya Iya, apa yang betul. didapatkan dari UNM selama berapa 4 tahun ini ya berkuliah. Kira bisa. Semoga lah ya nanti bisnis Kak Sandy bisa melebar lebih jauh lagi, kita juga bisa mengenal Kak Sandy berada Di titik yang lebih Iya, keren lagi. pengusaha muda sukses. Betul. Amin, amin. Siapa tahu juga bisa kerja sama kampus kita ya Iya, Kak. betul sekali pastinya. Ya, Kak Sandy, kalau misalkan teman-teman nih ada yang mau mulai bisnis tapi bingung mulai dari mana, kira-kira ada nggak sih Pesan pesan dan atau tips kesan. dari Kak Sandy ini seperti apa? Iya.
Kalau buat kebanyakan orang kan sebenarnya mau mulai usaha tuh takut sebenarnya. Takutnya tuh karena banyak faktor ya. Cuma kalau saya awal dulu benar-benar kayak ya udahlah mulai dulu gitu. Nah, pernah dengar juga kayak peribahasa tuh kayak Fortis Fortuna Diuvat, ya kan? Kayak keberuntungan tuh dimiliki oleh orang-orang berani. Nah, udah jadi kayak nggak ada pikiran buat takut gagal sih, kayak udah coba dulu. Pas udah mulai jalan kan banyak teman-teman support juga. Gitu. Pelajaran akhirnya didapatkan dari pengalaman. Dari pengalaman. Gitu. Yang penting kita berani mencoba Ya, ya Mas, berani urusan mencoba. berhasil dan gagalnya itu. Setelah udah mulai, ya konsisten sih yang berat. Oh, bener. Ya apalagi dengan pengalaman konsistennya Kak Sandy ini dari 2018 sampai 2026. 2026. Bener-bener ya luar biasa lah ya. Karena dalam jangka waktu itu enggak sebentar ya, kayak Ya, itu tuh lama apalagi banget. problem, maksudnya selalu ada tuh. Kadang orang yang susah tuh konsistennya. Tuh. Kayak rasa bosan tuh pasti ada. Kayak ngatur banyak orang ini. Cuman ya tetap fokus ke tujuan utama lagi. Iya, apalagi. Konsisten sih yang Kalau kita terpenting. juga udah punya goals tersendiri Iya. gitu kan, udah punya pegangan lah kita mau kemana gitu juga. Tantangan-tantangan seperti bosen kayak gitu ya mau nggak mau kita harus lewati juga kan. Betul. Tapi Mas Sandy sendiri pernah ngerasa bosan. Nah, kalau misalnya lagi ngerasa bosan tuh Mas Sandy memilih untuk melakukan apa gitu? Pasti sih, namanya rasa bosan, jenuh pasti ada gitu. Cuman ya balik lagi ke semangatnya gitu. Gimana nih biar semangat? Pokoknya tetap konsisten sih, biar nggak keluar jalur. Betul. Tuh. Tapi di dunia Paling bikin ini, maaf. Kalau misalnya bosen nih, bosen kan libur juga kayak jarang gitu. Kalau udah di bisnis kayak sayang aja buat libur. Berarti Mas Sandy ini workaholic banget ya Kak? Lebih ke ini sih, Workaholic. kayak misalnya target kita dapat nih ada self reward, terus ke yang kerja juga kadang kayak liburan nih, kayak gitu. keren. Self reward Jadi Gen Z banget ya. bangun semangat bareng-bareng kan, ngebangun semangat tim tuh susah juga. Bener. Iya. Apalagi saya maksudnya Gen Z juga. Saya yang kerja kayak umur 35, 40 kan ada ya. Gimana nih biar ngehubungnya enak gitu. Nah, udah tuh ketemu baik pengalamannya. Asik. Enak banget ya. Punya bos kayak gini. Mengerti kita banget gitu ya sebagai Tetap Gen Z. sih ngejaga mood yang kerja tuh harus sih. Bener. Wah, itu yang kita butuhin Kak sebagai Iya. Gen Z. Soalnya hasil pengerjaan ngaruh juga dari Benar. Tapi emang estimasi dalam pengerjaan itu kira-kira biasanya berapa lama ya? kalau untuk saat ini di 3 sampai 4 bulan karena padatnya antrian. Oh, sekarang udah mulai antrian. Ya? Antrian, soalnya udah pre-order, sekarang udah nggak ada yang ready stock. Oh, udah PO. Kalau misalkan nih aku mau build motor custom di Musik Garage ini, itu masuk antrian berapa? Start di 24 ke atas sih kalau Wah, udah banyak banget ya berarti. Keren. Kalau waktu paling cepetnya itu kira-kira berapa bulan, Mas? di 3 bulan. 3 Itu balik bulan. lagi ke pesanan konsepnya. Kan ada tingkat kesulitan. Iya. Nah, kalau konsepnya kayak ringan-ringan bisa di 2 bulan, tergantung konsep custom yang di request dari customer. Oh, balik lagi ya, Iya, di mana? custom kan luas, maksudnya kita berkreasi, sudah bikin motor model bentuk ini, warna ini. Nah, itu bisa di request ke bengkel musik garage. Tapi ada nggak sih yang suka request aneh-aneh kayak gitu? Ada. Kadang ada yang desain sendiri, Ah. kayak request part ini, warna ini. Customer tuh ada-ada aja kadang, maksudnya idenya tuh. Kadang ada yang emang orang desain ya. Jadi dia bikin desain motor sendiri, kita ngewujudin gitu. Nah, mau nggak mau juga kan? Iya. Sendiri. Jadi benar-benar Desain yang paling bikin tantangan itu kayak gimana tuh, Mas? Iya. Konsep-konsep yang belum pernah ada sebelumnya sih. Contohnya Jadi kayak gimana? kita belum pernah ngelihat gambaran nih motor, si customer request, dia desain sendiri. Maksudnya sekedar 3D gitu. Iya. Nah, kita ngewujudin ide karyanya dia gitu. Dalam bentuk nyata. Nah, itu kita yang wujudin. Nah, kalau dari gitu berarti kan juga ada mungkin dari musik garage tersendiri mengenai apa saja nih bahan-bahan yang tidak ada. Nah, itu juga harus diadakan. Ada nggak sih titik di mana kayaknya ini nggak bisa deh gitu. Iya. Desain ini terlalu kayak Susah banget gitu. gitu. Iya. Atau memang tetap Kalau dipaksakan? part yang benar-benar nggak ada yang jual, kita
ciptain sendiri. Biasanya gitu. Iya, ngebuild sendiri berarti gitu. Bikin part sendiri. Oh. Tuh. Itu Mas Hendy sendiri yang buat? Ada udah juga pegangan khusus. Keren. Keren banget. Berarti yang dari yang nggak ada jadi diadain Iya, gitu ya Mas. namanya custom kan kayak idenya ide-ide liar semua gitu. Tuh. Makanya itu sih pentingnya ngejaga mood yang kerja juga. Iya, Soalnya kan lebih ke seni ya kalau custom ini. Tuh. Oke. Kayak yang gambar juga ada. Maksudnya emang orang-orang seniman gitu. Ya, keren banget ya Kak Isya ya. Betul, Jadi keren. luar biasa pengalaman yang Kak Sandy jalani gitu. Semoga teman-teman nih yang ada di Tripod bisa mendapatkan insight atau mendapatkan inspirasi, motivasi yang luar biasa ya, tadi yang dijelaskan oleh Kak Sandy. Mungkin terakhir Kak Sandy ada statement terakhir nggak khusus Closing statement untuk generasi teman-teman mandiri di generasi rumah. mandiri. Oke, paling pesan dari saya, maksudnya sama-sama Gen Z nih kita. Ya. Yang penting kita berani dulu sih sama konsisten gitu. Nah, pokoknya kalau mau mulai usaha udah nggak usah takut gagal. Udah mulai aja dulu gitu. Kalau udah mulai aja dulu, teman-teman tuh pasti support, ada aja jalannya gitu. Kalau udah jalan ya udah tinggal dikonsistenin gitu. Udah. Mungkin itu aja sih. Oke. Terima kasih Kak Sandy, luar biasa. Semoga sukses terus, lancar terus skripsinya dan kita bisa bertemu lagi nanti di lain waktu. Terima kasih untuk teman-teman Tripod Generasi Mandiri. Semoga episode kali ini bisa memberikan insight yang luar biasa, makna yang berkesan untuk teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan terus Tripod episode-episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Tripod, Trust Information Podcast.